Assalamualaikum Bu Dokter. Apa kabar Bu Dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Puji, alhamdulillah saya baik-baik saja. Kak Puji sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Dok, baik. Apa sih Dok penyakit TB itu sebenarnya? Ya. Nah, baik Kak Puji. Tuberkulosis atau yang disingkat dengan TB adalah suatu penyakit infeksi yang infeksinya disebabkan oleh bakteri Kak atau kuman. Nah, nama kuman atau bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis complex. Infeksi TB itu paling sering menyerang organ paru Kak Puji. Kita menyebutnya sebagai TB paru. Tetapi Kak Puji juga harus tahu bahwa infeksi TB itu bisa menginfeksi organ selain paru. Di antaranya otak, ya, selaput otak, kemudian kelenjar getah bening, tulang, kulit, organ-organ tubuh lainnya. Jadi hampir semua organ di tubuh kita itu juga bisa terinfeksi kuman TB loh Kak. Jadi ada TB paru dan TB ekstra paru. Dok, tadi kan Bu Dokter bilang bahwa TB itu kan menular. Gimana sih cara penularannya? Itu melalui, kita sebutnya sebagai droplet nuclei atau percik dahak yang keluar dari seseorang yang TB aktif Kak. Jadi kalau ada seseorang yang sakit TB nih, dia batuk, bersin, atau berteriak keras, mengeluarkan percik dahaknya yang mengandung kuman, seseorang yang terkena bisa saja terinfeksi. Gejala yang muncul adalah yang pertama gejala-gejala dari pernapasan Kak atau respirasi. Di antaranya ada batuk-batuk yang lama, yang biasanya tidak sembuh lebih dari 2 minggu. Nah, batuknya itu bisa batuknya bersifat kering, ya, batuk kering, atau batuknya berdahak. Beberapa kasus bisa batuknya disertai darah, ya. Kemudian selain batuk bisa sesak napas, ya, kemudian nyeri dada, atau keluhan-keluhan tambahan lainnya Kak. Misalnya ada keringat pada malam hari, nafsu makan yang turun, berat badan yang turun. Itu semua adalah salah satu tanda dari seseorang terinfeksi TB paru Kak. Dok, kira-kira siapa saja sih yang bisa terinfeksi penyakit TB paru? Pada dasarnya, semua orang itu memungkinkan atau bisa saja terkena infeksi TB. Tetapi ada orang-orang atau kelompok tertentu yang punya resiko tinggi Kak. Resiko tinggi itu memiliki kerentanan yang lebih besar untuk terinfeksi kuman TB. Siapa saja? Pertama adalah kelompok orang-orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien yang TB aktif, ya. Kemudian kelompok kedua yaitu orang-orang atau kelompok yang memiliki sistem imun atau daya tahan tubuh yang rendah. Misalnya orang-orang penderita HIV/AIDS, ya, orang-orang yang punya penyakit kronis seperti apa, diabetes mellitus, kemudian orang-orang dengan kanker, apapun jenis kankernya, ya, kemudian yang sedang menjalani kemoterapi, menjalani hemodialisis, orang-orang yang menggunakan obat-obatan yang sifatnya menekan daya tahan tubuh, itu memiliki risiko. Dan yang terakhir, ada satu kelompok lagi nih, yaitu orang-orang yang bekerja seperti kita nih Kak, dokter, perawat, ya, yang selalu kontak gitu ya dengan pasien-pasien. Pak Puji harus tahu, kalau data secara global, negara kita Indonesia ini menempati urutan kedua dengan beban kasus TB terbanyak Kak di dunia. India yang pertama, negara kita Indonesia, dan yang ketiga Cina. Jadi di seluruh Indonesia ini sebenarnya kasus TB ini masih banyak. Jadi kalau ditanya untuk Kabupaten Bima, hampir sama dengan kabupaten kota lainnya. Jadi kasus TBC-nya masih banyak. Berarti PR kita besar dong Dok. Bagaimana cara kita menurunkan kasus TB terutama di kabupaten dan kota Bima ini Dok? Ya, betul Kak Puji. Ini PR besar kita semua ya. Tidak hanya di Bima tapi seluruh Indonesia, bahkan ini PR dunia masalah TB ini. Upaya atau bagaimana cara kita menurunkan TB ini, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Semua kita punya perannya masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat juga punya peran, ya. Jadi masyarakat harus sudah mulai mengetahui pemahaman tentang apa itu TB, supaya ketika masyarakat punya keluhan, ya, mereka paham, oh jangan-jangan ini tanda TB nih, sehingga segera ke dokter atau puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya, ya. Kemudian pemerintah juga punya peran yang sangat besar untuk memberikan dukungan, ya, kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya penurunan kasus TB. Tenaga kesehatan nih, fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pengobatan yang baik, pemeriksaan yang tepat, ya, mengevaluasi sama pengobatan dan menjamin ketersediaan obat yang
baik untuk pengobatan pasien. Ya. Kemudian juga kita perlu melibatkan seperti swasta Kak, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, kader jangan lupa. Masing-masing kita itu punya peran besar untuk membantu eliminasi TB Kak. Pesan Bu Dokter kepada masyarakat Bojo terkait TB paru ini, Dok. Yang pertama, penyakit tuberkulosis atau TB ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, jika ada kerabat, keluarga, atau kita sendiri merasakan tanda dan gejala seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian yang terakhir, yuk sama-sama kita dukung pemerintah dalam upaya target eliminasi TB tahun 2030. Salam Tos TB, temukan pasien TBC, obati sampai sembuh.